Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Pemirsa yang terkasih, kita bersyukur karena kita masih dapat merasakan hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, saya ajak kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca dari 2 Samuel 7 pasal 13 sampai 17. Namun sebelum itu, mari saja kita berdoa, kita meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala hormat, pujian, dan syukur bagimu Bapa, Bapa yang mencintai senantiasa dan merawat kami anak-anak-Mu. Tuhan, sampai penghujung bulan ini, Tuhan masih dapat menjaga kami. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berikanlah kami hikmat Roh Kudus kepada kami agar kami mengerti isi firman ini. Bersabda Tuhan, kami hendak membaca firman-Mu. Haleluya, amin. 2 Samuel 7 ayat 13 sampai 17. Beginilah firman Tuhan, Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Demikianlah firman Tuhan. Sobat Klavos Sukacita yang Kristus kasihi, 2 Samuel berisi tentang perjalanan Raja Daud selama ia menjadi raja atas Israel. Berbagai permasalahan yang ia hadapi sejak diangkat sampai waktu kematiannya. Raja Daud adalah seorang raja yang sangat diberkati. Dengan setia ia melayani Tuhan. Di medan perang ia membela nama Tuhan. Puncaknya adalah ketika Daud mau mendirikan rumah bagi Tuhan, tetapi Tuhan tidak mengizinkan keinginannya sebab Daud tidak lagi kudus. Apa yang menjadi stressing kita di sini adalah dalam kata Ibrani bet berarti rumah dengan 2 makna. Makna yang pertama ialah rumah Tuhan itu sendiri. Makna yang kedua ialah rumah yang merujuk pada keturunan Daud. Dari keturunannya lah rumah Tuhan dapat dibangun. Sobat Klavos yang terkasih dalam Kristus, terkadang dalam hidup kita mau apa yang kita rencanakan sesuai dengan apa yang sudah kita berikan, kita korbankan. Tetapi suatu kali orang lain yang diizinkan untuk menyelesaikan rencana tersebut. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Seperti halnya Daud, Tuhan tidak membatalkan rencananya, tapi Tuhan mengubah arah rencana itu. Dan pada perikop selanjutnya, Daud mengucapkan syukur atas keputusan Tuhan. Ketika kita mempunyai rencana, kita bisa merasa berhak, kita bisa merasa layak. Tetapi jika itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tidak akan berhasil. Namun, jika kita mengakui bahwa Ia Bapa kita, Ia pencipta kita, maka sebagai ciptaan, kita akan menerima semua yang Tuhan lakukan, walaupun itu tidak sesuai keinginan kita. Kita maunya rencana itu kita yang membuatnya berhasil, tapi bisa saja Tuhan memakai orang lain atau bahkan anak kita sendiri. Tuhan itu adil. Daud tidak diperbolehkan membangun bait Allah, tetapi kasih Allah tetap bersamanya sampai keturunan-keturunannya. C.S. Lewis once say, "Though our feelings come and go, God's love for us does not." Meskipun hati kita berubah-ubah, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Jika suatu saat rencanamu tidak berhasil, katakanlah, "Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu." Tetapi jika suatu saat rencanamu berhasil sesuai cara Tuhan, katakanlah, "Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu." Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang senantiasa menjaga dan memelihara kami, yang merencanakan semua rencana kami, yang tahu apa yang terbaik bagi kami. Tuhan tahu hati kami. Jika kami belum tulus dan kami belum sungguh-sungguh kepadamu Tuhan, ampuni kami. Tetapi Tuhan, biarlah apa yang kami rencanakan, semua Tuhan jadikan sesuai kehendak-Mu, sesuai rencanamu. Dan kami akan terus memuji dan memuliakan nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya.